Terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Pimpinan. Saya lupa yang ke-22 atau 23, mudah semoga Ibu sehat selalu, kemudian panjang usianya dan dikaruniai kebahagiaan selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Untuk pimpinan-pimpinan ini ada banyak di sini, jadi kan bisa saja. Ada 3. Jadi tadi saya mengharapkan ada apa, ada sajian yang berbeda, ternyata belum keluar mungkin saja. Jadi pasti Ibu Pimpinan kami akan kembali lagi untuk menikmati sajian yang yang berbeda nanti. Bapak Ibu, mungkin ada 3 hal yang diminta oleh Komisi 9, yang kedua mungkin khusus ke DJSN. Yang pertama, topik pertama mengenai penghapusan, sebenarnya inisiatifnya lebih banyak dipegang oleh Menteri Koordinator dan BPJS. Saya hanya menyampaikan sedikit saja perspektif dari kami lebih ke agenda ketiga. Tapi tadi Ibu Pimpinan memang menyampaikan isu yang paling hangat sebenarnya bukan yang 3 ini. Isu yang paling hangat adalah mengenai PBI yang direalokasi desilnya. Sehingga saya rasa atas izin Ibu Pimpinan kalau boleh saya menjelaskan dulu hasil meeting yang kemarin agar seluruh anggota Komisi 9 kan tidak hadir semua pada saat meeting yang kemarin dan juga publik di atas bisa memahami keputusan yang dibikin bersama antara DPR dan pemerintah. Yang pertama Bapak Ibu, keputusan bagusnya adalah pemerintah dan DPR ingin benar-benar melayani masyarakat agar layanan kesehatannya tidak berhenti, khususnya untuk penyakit katastropik. Walaupun yang ramai kemarin adalah cuci darah, sebenarnya banyak layanan-layanan lain yang sifatnya katastropik. Katastropik ini artinya kalau kita hentikan saja, bisa sehari, seminggu, atau sebulan, itu konsekuensinya nyawa. Nah, kita sudah mengidentifikasi Kementerian Kesehatan dan BPJS yang datanya mudah-mudahan direkonsiliasi cepat dengan Kemensos ya Pak Ali Gufron ya. Ada 120.000 hasil catatan saya dengan BPJS, orang-orang yang mengalami penyakit katastropik yang berubah desil PBI-nya sehingga keluar dari status PBI. Salah satunya sekitar 20 ribuan ini adalah pasien cuci darah. Tapi ada juga puluhan ribu yang pasien stroke dan jantung. Ini kan yang setiap hari harus minum obat, kemudian ada treatment-treatment yang tidak boleh berhenti. Ada juga puluhan ribu pasien kanker. Karena kita pahami kemoterapi itu kalau jalan juga kan jangka panjang dan seminggu pasti ada sekali atau 2 kali mesti dilakukan. Itu juga tidak boleh berhenti. Pasien kanker yang sedang menjalani radioterapi, yang kadang-kadang harus setiap hari jalan tergantung dari siklusnya, cycle-nya, itu juga tidak boleh berhenti. Anak-anak kita yang terkena talasemia, yang harus selalu di transfusi darah, itu kalau berhenti juga bisa mengakibatkan fatalitas. Nah, 120.000 pasien-pasien katastrofis ini sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR akan segera direaktivasi kembali PBI-nya melalui SK Kementerian Sosial. Sehingga dengan demikian mereka akan langsung tetap bisa datang ke seluruh fasilitas kesehatan dan bisa menerima layanannya dan fasilitas kesehatannya dibayari oleh pemerintah. Di Kemenkes sendiri kita sudah bertindak cepat. Pagi ini ya, hari ini, apa sudah keluar ya Pak Ajoy? Hari ini kita sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit bahwa untuk layanan-layanan katastrofis yang BPJS keluarkan 120.000 bagi peserta PBI yang kemudian pindah keluar dari PBI itu harus dilayani. Jadi kita keluarkan suratnya hari ini. Sekarang saya pribadi akan sudah minta Pak Sekjennya saya juga sekarang sedang meeting agar Kemensos kalau bisa mengeluarkan juga
SK Kemensos agar orang-orang yang 120.000 pasien katastrofis ini, rumah sakit tidak usah khawatir bahwa tidak akan diganti pembayarannya. Karena dia tetap iuran BPJS-nya akan dibayarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Jadi itu adalah keputusan yang menurut saya paling penting, berdampak langsung ke masyarakat dan sifatnya bisa segera berjalan. Karena kami di Kementerian Kesehatan saya rasa sama seperti Komisi 9, fokus kita nggak mau layanan kesehatan terutama bagi masyarakat kita yang beresiko wafat ini berhenti sehari pun. Itu kita sama. Memang ada keputusan lain yang saya perlu jelaskan bahwa BPS dan Kementerian Sosial melihat bahwa ada data-data PBI yang masih kurang tepat. Yang sebenarnya masuk di desil 10, 9, dan itu saya bisa kalau boleh ditampilkan presentasi saya halaman 8 ya. Halaman 8 coba Bapak Ibu. Next slide aja. Halaman 8 coba. Nah, jadi memang dari data yang sudah di clean up kemarin Bapak Ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada. Nah, kalau orang kaya yang 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI. Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk. Karena PBI itu kan ada kuotanya. Sekitar 96,8 juta. Itu sebabnya kenapa dalam 3 bulan ke depan keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta. Ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastrofik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastrofik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS kan 42.000 ya Pak ini ya. Masa sih sebulan enggak 42.000 yang 7.000 negara. Enggak, itu kan yang PBU kelas 3. Tapi kalau dia mau bayar desil 10 kan harusnya dia juga tidak masuk yang PBU kelas 3 kan. Dia harus bayar full. Masa nggak bisa bayar 42.000 orang desil 10 supaya apa? Supaya kursinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu. Nah ini akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan dan ini adalah salah satu keputusan dari rapat kemarin. Buat Bapak Ibu dari Komisi 9 yang juga ada duduk di Badan Anggaran, sebenarnya nggak usah terlalu khawatir. Dari 120.000 yang penyakit katastrofis tadi, kalau direaktivasi, kan sebulannya pemerintah hanya keluarkan uang 42.000 kali 120.000, sekitar 5 miliaran lah. Jadi additional biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemensos, Kemenkes ke BPJS itu kira-kira kalau 3 bulan kan 15 miliar. Jadi nggak terlalu besar demi dibandingkan dengan 120.000 masyarakat yang kalau berhenti seminggu aja resikonya udah kematian. Itu landasan keputusan kemarin ya. Jadi keputusan pertama langsung reaktivasi otomatis dari kantor pusat, nggak usah datang kemana-mana untuk yang penyakit katastrofis 120.000. Yang kedua, sambil itu ada waktu 3 bulan, kita review kembali. Sehingga kita bisa menghimbau teman-teman yang masuk di PBI tapi sebenarnya desilnya desil 10, kita akan jelaskan. Yuk teman-teman, Bapak kan bisalah keluarin 42.000 sebulan supaya kursinya itu bisa diisi dengan orang-orang yang benar tidak mampu. Dan keputusan yang ketiga adalah kita setuju BPJS diberi waktu karena kadang-kadang tuh SK Kemenkos keluarnya tuh 25,
Januari berlaku 1 Februari. BPJS nggak punya waktu untuk menjelaskan. Nah kita minta kalau bisa dikasih waktu 1 bulan. Kalau SK-nya keluar 25 Januari, berlakunya ya 1 Maret lah. Jadi teman-teman BPJS bisa tahu, oh ini ada orang yang pindah desil. Orang yang pindah desil ini perlu dikomunikasi, perlu disosialisasi, mungkin juga bisa salah. Ya kitanya atau pemerintah daerah, Kemenkos bisa salah melihat, nah itu bisa kita reaktivasi kembali. Jadi punya waktu yang cukup untuk melakukan itu. Memang saya memberikan background juga ke Bapak Ibu, dulunya memang 3 bulan. Kenapa dirubah jadi sebulan? Karena ada temuan dari BPK. Waktu dilihat, Pak ini surat 25 Januari, yang orang ini harusnya keluar dari PBI. Kalau Bapak baru reaktivasi Maret, artinya Februari ini Bapak bayarnya salah. Karena orang ini bisa aja meninggal, bisa aja di desil 10, kok masih dibayarin. Nah itu biasanya nanti Kemenkes disuruh narik uangnya kembali dari BPJS tuh. BPJS narik uangnya kembali dari rumah sakit sehingga akibatnya rame. Nah itu yang nanti kita akan bicarakan dengan BPK, kalau boleh yang masa transisi ini jangan melihat ini sebagai suatu kesalahan administratif, karena ini diperlukan untuk melakukan komunikasi, sosialisasi ke masyarakat. Nah itu adalah 3 keputusan penting Bapak Ibu yang saya rasa kami perlu update ke Komisi 9, karena Komisi 9 kan mesti menghadapi Bu Ketua masyarakat. Silakan. Ini mumpung masih di tema ini dan masih ditampilkan grafik atau angka-angka ini, Pak Menteri ada datanya tidak dari 120.000 pasien penyakit katastrofik itu setelah direalokasi masuk di desil berapa rata-rata? Data itu ada di BPJS, Pak Wakil Ketua, nanti BPJS nanti bisa menjelaskan. Ada di BPJS. Yang saya dapat adalah 120.000 data itu penyakitnya apa saja. Tapi data itu memang ada di BPJS. Sebelum lanjut, dari Kepala Badan, kami mungkin minta kami minta data yang 120.000 itu ada di mana saja mereka. Dan karena kami pengen tahu di rumah sakit kementerian ada berapa banyak rumah sakit daerah dan lain sebagainya. Apakah sesuai atau bahkan tidak sesuai, Pak. Jadi kami biar saling membantu gitu. Karena kami di lapangan kami melihat langsung bagaimana mereka bahkan dengan kejadian ada yang harus diteruskan cuci darahnya Pak Menteri, mereka ambil alih untuk bayar sendiri dengan jual aset yang ada. Jadi ini juga menjadi penting bagi kami untuk meminta data 120.000 itu ada di kabupaten kota mana di 514 kabupaten. Mungkin itu yang menjadi penting bagi kami. Mungkin sebentar. Ibu Ketua izin ya, tambahan. Silakan. Ya, memang bukan ranahnya Pak Menkes ya, tapi karena mewakili pemerintah mungkin bisa sekaligus dijelaskan. Ini supaya masyarakat juga lebih paham. Desil 1 sampai 10 itu definisinya apa sih Pak? Ya, artinya penghasilan berapa? Masyarakat itu penghasilan berapa yang dikategorikan desil 5, desil 6, ya, sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya Pak Menteri, ini perlu dijelaskan supaya juga masyarakat tahu. Karena ini live, jadi mereka tahu mereka ada di golongan yang mana. Kami persilakan Pak Menteri bisa menjelaskan desil 1 sampai 10 dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua. Kami persilakan. Jadi memang saya mohon maaf, saya kasih kualifikasi dulu di depan ya Bapak Ibu ya. Ini pemahaman saya pribadi, karena saya kebetulan kerja di perbankan. Jadi pernah belajar sedikit mengenai Gini coefficient dan angka-angka. Otomatis apa informasi saya ini memang perlu direkonfirmasi kembali oleh teman-teman yang paling tepat Biro Pusat Statistik. Jadi Bapak Ibu kan bisa mengundang antar lembaga juga untuk dengar pendapat kan. Yang paling tahu tepat adalah Biro Pusat Statistik. Tapi kira-kira gini Bapak Ibu ya. Itu ada 2 chart, satu adalah pendapatan, satu adalah jumlah penduduk ya. Desil ini adalah jumlah penduduk dibagi rata. Jadi desil 1 ya harusnya 28 juta. Desil 2 28 juta, desil 3 28 juta, 28 juta sampai ke 280 juta. Nah kemudian itu income-nya dibagi. Ya.
Jadi bisa jadi nih Bapak Ibu, sepemahaman saya, desil 1 misalnya, yang penting ditanya adalah, which is saya nggak tahu informasinya, rata-rata income desil 1 berapa? Bisa Per tahun kan Pak? Per tahun, Ya. ini per kapita ya. Bisa jadi rata-rata income per kapita desil 1 misalnya ya, 500.000. Desil 2 bisa jadi 750.000 Bu. Per bulan. Ini aku terusin dulu ya Pak. Ini pemahaman saya. Desil 3 bisa 900.000, terus naik even desil 10 Bu. Karena ini kalau memang ternyata Gini coefficient kita tinggi sekali, itu bisa jadi desil 10 itu yang 28 juta teratas, itu rata-rata income-nya bisa jadi 5 juta, bisa jadi 8 juta, belum tentu 100 juta. Tergantung berapa besar gap antara pendapatan terendah di desil 10 dengan pendapatan tertinggi di desil 10. Jadi kalau menjawab Pak Charles, saya mengerti arah pertanyaan Bapak kemana. Kemungkinan memang yang harus kita kasih mungkin nantinya bukan desil 5 itu selesai. Mungkin ada orang di desil 6, desil 7 yang masih pendapatannya rendah. Tapi sekali lagi saya tutup dengan kualifikasi Bapak Ibu. Ini tadi Pak Charles saya sudah bilang kan, ini bukan tupoksinya saya, bukan dinas saya, tapi mungkin lebih tepat dipanggil ke BPS, Pak. BPS. Karena angka itu memang perlu kita pahami bersama. Izin Bu Ketua. Jadi kenapa Silakan. saya tanyakan di sini, masa sebagai perwakilan pemerintah, Pak Menkes tidak punya gambaran masyarakat dengan penghasilan berapa saat ini yang dikategorikan sudah di desil 6 dan tidak lagi mendapatkan bantuan. Ini supaya jelas nih Pak, supaya ini kan sekarang 270 juta rakyat Indonesia sedang menunggu. Ya, ada yang mungkin sudah lama tidak berobat, mau berobat tapi deg-degan juga, ini jangan-jangan gue kena nonaktif juga gitu. Jadi supaya clear lah, masa nggak ada bayangan yang termasuk desil itu kira-kira pendapatannya berapa. Saya mencoba mencari beberapa literatur, ya, tapi nggak ketemu. Ya mungkin ada yang mengatakan bahwa sekitar 2 jutaan sudah dianggap desil 6, gitu kan per bulan ya. Kalau 2 jutaan sudah dianggap desil 6, berarti itu jauh di bawah UMR di Jakarta misalnya gitu kan. Apakah dengan penghasilan 2 juta sampai 3 juta bisa dianggap bisa hidup layak di Indonesia dan tidak lagi bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu. Jadi kalau bisa ya mungkin tidak bisa spesifik, tapi gambarannya Pak Menteri, ini kan ditonton nih sama publik sama rakyat Indonesia, supaya masyarakat bisa jelas, ya tahu kalau misalnya saya kira-kira penghasilannya di atas 3 juta, berarti kemungkinan saya sudah dinonaktifkan, sehingga ya sudah kita harus memikirkan yang lain gitu kan. Terima kasih. Pak Menteri, sebelum jawab ya, ini banyak nih kaitannya Pak. Apa yang disampaikan tadi, itu dengan gaji misalkan, let's say 3 juta per bulan atau 4,5 juta deh. Ini kan bukan sendiri Pak, dia ada keluarga, ada istri, ada anak-anak. Nah anak-anak ini ada yang 2, ada yang 1, mungkin ada yang 5. Nah melihat dari mana atau ukurannya apa, kan jadi memang perlu digambarkan supaya masyarakat Indonesia sudah siap-siap Pak. Jadi perlu digambarkan seperti apa, karena kan selama ini kami menuntut ya, karena ada yang bilang tergantung rumahnya, lantainya dan lain sebagainya. Nah bisa lihat juga begitu Pak, ada yang tinggal bukan rumah dia. Jadi ini kan perlu ya, jadi dasarnya apa, mau ambil dari sisi mana? Supaya mereka juga siap-siap. Karena sekarang 3 bulan ke depan yang ditanggung 120 sekian juta ya. Tapi setelah 3 bulan ini seperti apa? Tapi kan tidak menunggu setelah 3 bulan, tapi dari sekarang sudah harus siapkan. Jadi ini mungkin apa yang ditanyakan oleh Pak Wakil tadi, boleh Pak dikasih. Karena kalau kita sendiri masih ragu bagaimana masyarakat itu sendiri. Jadi mereka biar ada gambaran, mereka ada di mana. Dan mereka sudah bisa siap-siap. Silakan Pak Menteri. Jadi terima kasih Ibu, kami memahami sekali karena secara pribadi saya memiliki pertanyaan yang sama. Jadi itu yang pertanyaan yang Pak Charles ini kan pertanyaan yang ada di kepala saya. Mohon maaf saya belum dapat juga jawabannya, saya belum dapat jawabannya. Tapi ini bagus untuk kita sama-sama mereview kembali.
berbasis informasi ini kan memang, maksudnya gini, pemerintah dulu Bapak Ibu yang lebih parahnya, definisi desil-desilnya ini berbeda-beda tergantung institusi. Dulu tuh begitu pemerintah, ada yang versi BPS, ada yang versi dinas sosial, ada yang lain. Yang bagus sekarang Bapak Ibu, pemerintah sudah menyatukan bahwa ini masuk ke DTZ. Jadi semuanya, definisi untuk subsidi pupuk, subsidi energi, semuanya Izin, sudah Ketua, memakai. Kalau saya izin. boleh selesaikan dulu ya. Saya putus sebentar. Pak Menteri izin sebelum dilanjutkan. Eh, Ya, sebentar. Karena ini Lewat penting. sini ya, Pak, ya. Mohon penting. Ya. Apa yang dekat? Jadi nyun sewu Pak Menteri, desil 1 sampai desil 10 itu harusnya BPJS dan BPS dan Kementerian Sosial. Jadi itu ada standarnya. Termasuk Kementerian PUPR. Jadi Bapak tidak bisa menyampaikan ini dengan kira-kira. Lebih baik nggak usah dijawab Pak Menteri. Karena pokoknya nanti di penjenengan. Nah, nanti aja, nanti keliru. Nah, setelah saya penjenengan nanti yang penjenengan sampaikan tadi, saya juga baca. Nggak pas begitu. Nggak pas. Oleh sebab itu ini kewenangan Kementerian Sosial dan BPS. BPS. Karena apa? BPS pun juga begitu. Mengambil data di lapangan juga begitu. Ada hal-hal yang memang tidak sama dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu Pak Menteri lebih baik nggak usah dijawab. Nanti daripada kita ke Pak Menteri semua. Terima kasih. Baik, berarti ini kita tinggal mungkin ke depan kita menyurat ke Komisi 8 sebentar, izin, untuk Bu minta Ketua. izin mengundang Menteri Sosial dan BPS dan yang terkait untuk bisa menjelaskan secara detail. Kalau begini ini nanti tanggung jawabnya lari kemana ini? Kan ini penting bagi masyarakat Bapak Ibu sekalian. Jadi kami akan mengundang, mudah-mudahan rapat ini sudah dilihat oleh teman-teman Komisi 8 supaya mereka juga silakan buat jadwal untuk mengundang mitra kerjanya dan ini perlu sesegera mungkin Pak Menteri agar kami berharap seluruh kabinet ini paham ya supaya ketika ada pertanyaan seperti ini masyarakat Indonesia ini tidak ragu-ragu. Kalau di internal kita ada ragu-ragu nih membuat cemas Pak Menteri. Baik, lanjut Pak Menteri, kami persilakan. Ya. Iya, yang bisa Dah, Pak Heru. yang bisa saya sampaikan sini sebagai wakil pemerintah adalah Bapak Ibu, dulu data ini berbeda-beda tergantung dari kementerian lembaganya. Nah, yang sudah dilakukan pemerintah saat ini zamannya Pak Prabowo adalah kita menyatukan ini semua, Pak, di BPS. Sehingga semua data menggunakan data BPS yang namanya DTSEN. Ini menurut saya adalah pencapaian luar biasa. Bapak Presiden sudah menyatukan ini dan mendisiplinkan seluruh kementerian lembaga nggak boleh pakai datanya sendiri-sendiri. Ini data. Dan ini satu. Bahwa kemudian datanya seperti apa, kemudian masing-masing punya informasi yang masih agak berbeda, rekonsiliasinya seperti apa, itu memang terima kasih diingatkan, itu ada di BPS. Nah, BPS nanti Kementerian Sosial ambil, Kementerian Pertanian ambil, Kementerian SDM untuk subsidi energi ambil, memang lebih tepatnya ada di BPS. Jadi terima kasih sudah diingatkan, mohon maaf Pak Charles, Ibu Feli kalau ada yang kurang pendapatnya karena lebih benar begitu. Nanti saya takutnya juga salah saya jawab, lebih tepat diundang BPS seperti yang tadi Ibu Ketua sampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi Baik, lanjut Pak. Kalau saya boleh kemudian ke halaman pertama, jadi ini yang tadi adalah agenda tambahan yang saya perlu jelaskan atas permintaan Ibu Ketua karena memang itu topik yang paling penting yang sedang hangat di masyarakat. Nah selanjutnya kita akan bicarakan agenda pertama mengenai penghapusan tunggakan iuran. Bapak Ibu memang di sini Kemenkes partisipasi. Lead-nya ada di kantor Menko. Nanti kalau saya boleh BPJS bisa menjelaskan dengan lebih lengkap ya dibandingkan dengan Kemenkes. Tapi saya kasih gambaran sedikit halaman selanjutnya. Next slide. Nah, Bapak Ibu, ini adalah total peserta yang tidak aktif. Ya, ini adalah total peserta yang tidak aktif. Jumlahnya sekarang per 2026 hitung saya ada 63 jutaan. Ini mungkin masih yang tahun 2025 sekitar 49 jutaan. Nah, tidak aktif itu ada dibagi dua kategori.
dia tidak aktif karena menunggak iuran, dia tidak, yang kedua adalah dia tidak aktif karena mutasi. Mutasinya itu mutasi keluar, jadi misalnya yang PBI 16,9, itu tidak aktif kenapa? Karena dia dimutasi keluar dari PBI, bisa ke kategori-kategori PBPU, mungkin yang dia pindahnya ke BPPU Mandiri atau yang lain, sehingga dia tidak bayar iurannya. Itu perbedaannya antara yang tidak aktif menunggak. Kalau tidak aktif menunggak, itu benar-benar misalnya PBPU Mandiri 13,8 juta. Itu memang statusnya dia dari dulu di situ, kemudian dia berhenti bayar aja. Ya. Tapi kalau PBPU Mandiri yang 1,7, nah artinya dia pindah keluar dari kategori itu sehingga dia berhenti membayar. Nah, total piutangnya, kalau di perbankan kita ini bilangnya utang yang tidak tertagih, itu ada 26,47 triliun. Nah, kalau kita lihat menarik, kalau PB yang menunggak paling banyak kan di kategori PBI. 16,9 juta. Itu dari sisi jumlah orang. Tapi dari sisi jumlah rupiah, ternyata yang besar yang PBPU Mandiri sebesar 22,2 triliun. Jadi kalau yang sering melihat angka itu bisa melihat pasti yang nggak bayar itu banyak yang kelas-kelasnya tinggi. Ya, yang kelas-kelasnya tinggi. Bu Ketua, sorry. Ini Silakan. makanya, ini kembali ke pertanyaan yang tadi, Pak. Kita lihat tunggakannya besar dari sisi jumlah maupun nilai. Makanya saya Interupsi kembali pimpinan. bertanya tadi. Interupsi pimpinan. Iya, sebentar Pak, selesai dulu. Saya usul berikan kesempatan dulu yang diundang presentasi, kan ada beberapa narasumber nih, baru kita ke pertanyaan. Kalau dipotong-potong begini nggak selesai-selesai. Jadi kembali saya usul berikan kesempatan pada yang diundang untuk menyampaikan, baru nanti ada forum diskusinya. Terima kasih. Baik. Udah mau pergi Pak Menterinya gimana? Eh,